Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ayu Azara Brampu dari Prodi Penyuluhan Perkebunan Presisi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah teknologi produksi tanaman perkebunan penyegar presisi. Nah, tahu kan pohon apa yang ada di belakang saya? Ya, pohon kakao. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kakao dan morfologi kakao, mulai dari akar, daun, batang, buah, dan sebagainya. Nah, sebelum menjelaskan, ada baiknya kita mengikuti protokol kesehatan yang diterapkan sekarang, yaitu dengan cara memakai masker. Nah, saya sudah memakai masker. Nah, di sini pertama kali saya akan menjelaskan tentang apa itu kakao. Nah, sebelumnya kakao itu termasuk komoditi perkebunan, di mana kakao ini akan diolah menjadi atau bahan baku dalam pembuatan coklat. Nah, kenapa dibilang tanaman penyegar? Karena kakao ini hasilnya itu akan menjadi minuman atau makanan yang dapat menyegarkan gitu. Seperti tanaman penyegar yang lain seperti kopi juga, karena kopi akan dihasilkan menjadi minuman. Kakao atau Theobroma cacao adalah pohon budidaya perkebunan yang berasal dari Amerika Selatan, yang biasanya ditanam di daerah tropis. Dan kakao merupakan tanaman yang membutuhkan pohon naungan. Nah, kakao sendiri dapat tumbuh di daerah rendah dengan ketinggian 300 meter di atas permukaan laut, di daerah dengan curah hujan 1000 sampai 3000 mm per tahun, dan suhu sekitar 30 sampai 35 derajat Celcius. Nah, varietas kakao sendiri ada 3. Yang pertama, Criollo. Varietas kedua yaitu Forastero. Dan yang ketiga, Trinitario, yang merupakan hasil dari persilangan Criollo dan Forastero. Nah, adapun negara penghasil kakao terbesar yaitu Pantai Gading, Ghana, Indonesia, Brazil, Nigeria, dan Kamerun. Dan adapun provinsi penghasil kakao terbesar di Indonesia yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. Ada juga sebenarnya Sumatera Utara, Sumatera Barat. Cuman yang paling terbanyak itu di daerah Sulawesi. Nah, sebelumnya kan saya sudah memberitahu jenis varietas kakao. Pada tanaman kakao yang di belakang saya, menurut saya ini varietasnya yaitu varietas Forastero. Kenapa varietas Forastero? Karena buah dari tanaman kakao ini memiliki bottleneck. Apa itu bottleneck? Nanti saya jelaskan pada saat menjelaskan tentang morfologinya. Nah, baiklah. Sekarang kita akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kakao yang ada di belakang saya. Nah, apa itu morfologi? Sebelumnya, apa itu morfologi? Morfologi adalah ciri-ciri dari tanaman tersebut. Nah, baiklah. Saya akan menjelaskan tentang morfologi tanaman kakao. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, tanaman kakao yang ada di ladang saya yaitu jenis varietas Forastero. Pertama kali saya akan menjelaskan daun. Nah, seperti yang ada pada layar, daun kakao berbentuk bulat memanjang, meruncing pada kedua ujungnya. Maaf, ini terbelah. Meruncing pada kedua ujungnya. Helai daun tanaman kakao dapat mencapai 30 cm dan lebarnya dapat mencapai 10 cm. Selanjutnya, morfologi batang. Tanaman kakao memiliki 2 jenis tunas vegetatif. Karenanya tanaman kakao disebut memiliki sifat dimorfisme. Tunas ortotrop atau tunas air merupakan tunas yang arah tumbuhnya ke atas. Sedangkan tunas ortotrop atau tunas kipas merupakan tunas yang tumbuhnya ke samping. Tanaman kakao berumur 3 tahun yang dibudidayakan tingginya mencapai 3 meter. Dan
akan terus tumbuh hingga 7 meter pada umur sekitar 12 tahun. Namun hal itu juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti intensitas cahaya dan naungan. Nah, untuk akar sendiri, karena tidak mungkin kan saya cabut pohonnya, saya akan mengambil gambar dari internet. Nah, adapun morfologi akar tanaman kakao, tanaman kakao termasuk ke dalam kelompok tanaman dikotil, dan makanya tanaman kakao memiliki akar tunggang. Namun, akar samping memiliki peran yang tidak kalah penting. Akar samping banyak berkembang di dekat permukaan tanah, di kedalaman 1-30 cm. Baiklah, sekarang bunga saya akan coba. Oh, ini bunga. Pada bunga kakao memiliki 5 kelopak, 5 mahkota, dan 10 tangkai sari, dan 5 daun buah. Warna bunga kakao sendiri sangat cantik, yaitu warna putih dan ungu. Baiklah, sekarang kita berbicara tentang buah, morfologi buah. Buah kakao yang masih sangat muda berwarna hijau muda atau agak putih, dan ketika sudah tua atau matang berubah menjadi warna orange atau kuning. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, apa itu bottleneck? Bottleneck itu yaitu ini, lekungan buah, lekungannya ini. Ini dia memiliki bottleneck. Sedangkan yang tidak memiliki bottleneck seperti ini, dia langsung melengkung ke tangkai. Sedangkan ini ada legokan gitu. Nah, itu yang disebut bottleneck. Nah, untuk morfologi bijinya kita akan mengambil sampel dari satu buah. Kita akan mengupasnya. Nah, pada biji kakao berwarna agak coklat dan diselubungi oleh daging buah atau pulpa tipis yang berwarna putih. Dan rasanya katanya agak sedikit asam, manis, dan bijinya mengandung zat penghambat perkecambahan. Namun demikian, jika buah terlambat dipanen dan daging buahnya mengering, biji kakao akan berkecambah di dalam buah. Nah, sebelum saya akhiri, ada baiknya saya sedikit menjelaskan tentang manfaat tanaman kakao. Nah, biji kakao memiliki tinggi antioksidan. Apabila kakao ini sudah menjadi coklat tersebut bisa menaikkan mood kita, gitu. Dan coklat dapat mengurangi resiko serangan jantung dan stroke, mengurangi gejala depresi, memperbaiki fungsi otak, menurunkan tekanan darah, dan mengendalikan berat badan. Nah, sekian dari video saya tentang penjelasan morfologi tanaman kakao. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf dengan kata-kata saya yang tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.